Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak-bapak, Ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini, memohon dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini mengantarkan kita untuk meraih hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, ada sebuah keinginan besar yang kita harapkan. Ada keinginan, impian, harapan yang begitu agung yang kita harapkan melalui majelis ini. Para sahabat ketika menghadiri majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar untuk mendapat pahala saja. Para sahabat di dalam menghadiri majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk mendapat pahala semata, dan juga bukan sekedar untuk mendengar ucapan Rasulullah SAW. Jadi para sahabat datang ke majelisnya Rasulullah itu bukan hanya sekedar untuk mendapat pahala, dan juga bukan hanya sekedar untuk mendengar ucapan Rasulullah yang kita suara bukan. Namun di antara harapan terbesar, para sahabat datang ke majelisnya Rasulullah itu untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi mereka datang ke majelis Nabi itu bukan sekedar dengar suara Rasulullah, tapi untuk mendapat ilmu. Nah, dengan ilmu itu
melalui ilmu itu. Ya. Ada yang diharapkan yang begitu besar melalui ilmu itu. Jadi ilmu itu bukan tujuan utama, tapi ilmu dijadikan sebuah sarana untuk mengantarkan dua persoalan terbesar dalam hidup. Jadi ilmu dijadikan sebagai perantara untuk meraih dua perkara terbesar dalam kehidupan. Nah, jadi dua perkara terbesar itu nggak bisa diperoleh kecuali dengan ilmu. Makanya mereka menggebu-gebu mencari ilmu itu semangat, karena dengan ilmu itu, melalui ilmu, dua perkara terbesar itu bisa diraih. Apa dua perkara terbesar itu? Yang pertama adalah sanataini wasa'adataini. Dua perkara terbesar, dua perkara terbesar yang diharapkan melalui ilmu itu. Yang pertama adalah salamatai, dua bentuk keselamatan. Dua bentuk keselamatan. Yang pertama adalah salamatu fid dunya, keselamatan dunia. Yang pertama, keselamatan di dunia. Dan yang kedua adalah salamatu fil akhirah, keselamatan di akhirat. Itu yang diuber-uber, yang dikejar-kejar, yang diburu, yang dijadikan perlombaan sepanjang hidup oleh orang-orang soleh. Itu yang pertama. Dua, keselamatan. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Itu poin pertamanya. Dua keselamatan di India yang pertama. Jadi mereka ingin mendapatkan keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Dan itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yang sangat diharapkan itu adalah as-sa'adah, dari dua kebahagiaan. Yang diimpikan itu adalah dua kebahagiaan. Yang pertama adalah as-sa'adah di dunia, dan yang kedua adalah as-sa'adah fil akhirah, kebahagiaan dunia, dan yang kedua adalah kebahagiaan akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah di hati kita itu juga sangat berharap tentang dua perkara ini? Ya, itu persoalannya. Perhatikan, apakah di hati kita betul-betul berburu dua perkara? Berburu dua perkara, berlomba-lomba untuk mendapatkan dua perkara. Nah, kalau benar di dalam jiwa kita, di dalam batin kita terdapat dua perkara besar ini, dua keselamatan dan dua kebahagiaan,
Itu yang kita inginkan, itu yang kita rindukan, itu yang betul-betul menjadi prioritas dalam hidup. Selesai urusan, selesai semua urusan. Tidak ada satupun perkara dunia ini kecuali akan menjadi sepele. Tidak ada satupun perkara dunia ini kecuali akan menjadi perkara yang kecil. Tidak ada satupun problem di dunia ini kecuali akan menjadi ringan, menjadi remeh di mata para perindu dua perkara. Kecil sekali. Nah, itulah yang kemudian Bapak Ibu sekalian, sehingga para perindu surga, para pecinta akhirat ini itu menafikan pernik persoalan, baik itu problem dan kenikmatan dunia. Coba kalau ada pertanyaan begini, kira-kira jangan, kenapa di Indonesia itu orang berlomba-lomba untuk menjadi pegawai negeri? Saya jawabannya ngomong gaji tetap, terus apa? Pensiun, masa depan, gitu kan? Perhatikan, kenapa di Indonesia itu menjadi kebanggaan? Dan orang betul-betul berburu dengannya. Pertama, untuk bisa menjadi pegawai tersebut itu syaratnya berat. Syaratnya sangat berat. Apa? Persaingan yang tidak banyak. Yang dibutuhkan 30 orang, yang daftar 3.000. Itu bisa lakukan. Belum lagi ada yang masuk jalur khusus. Itu lebih berat lagi. Karena jalur khusus itu memang khusus banyak. Perhatikan dengan baik. Ya. Yang bicara apa yang diharapkan itu supaya nanti masa depanmu cemerlang, masa depanmu mapan. Nanti di masa tua itu harus digawe senderan, harus dijaga, harus digandoli. Itu idealnya. Kenapa di Indonesia itu berburu mati-matian jadi kebanggaan, jadi pegawai. Bahkan pada saat saya beli sayur di satu warung, di sampingnya ada acara walimah. Saya simak mendengar sang penceramah Iba Ilmu Bisa. Ini merupakan nikmat terbesar bagi bapak ini. Kenapa saya katakan itu nikmat terbesar? Pertama, mantunya pegawai negeri dan anaknya, putrinya juga pegawai negeri. Sudah, ini rumah tangga yang ideal. Untung waktu itu saya belum nyekel bengkel. Pola pikir mana yang mengatakan demikian ini? Melihat dari sisi mana ini rumah tangga yang ideal? Karena sama-sama, ibu jangan salah paham dengan materi saya. Kok sampai nulisnya dan ngantuk-ngantuk terus pulang jadi satu rokok haram. Artinya apa sih? Perhatikan. Nah,
Cara berpikir seperti inilah orang-orang yang nantinya tidak siap dengan problematika hidup. Orang-orang yang seperti ini, gaya hidup seperti ini adalah gaya hidup orang-orang yang tidak ingin menghadapi problematika hidup. Insyaallah. Makanya kadang-kadang kita yang sudah ngaji bangga dengan akidah, kajian akidah, standar coba nanti kalau pas mau cari mantu, itu kena jadi ukuran sana. Kita ada seorang ikhwan laki-laki yang naksir anak kita, putri kita, di antara pertanyaan klasik, sudah kerja di mana? Kan itu. Coba kalau yang calon nanti bilang marbot, apa yang ada dalam benak orang tua? Gambaran itu kenikmatan atau beban? Sudah, wahai yang sudah ngaji akidah, sing mbok bakal akidah nek cara mikirmu kayak gitu ndek ndi? Oh, saya ngaji di ustaz ini lulusan Madinah, lulusan Jepang. Sing mbok bangga apa nek akidahmu koyo ngono? Apa sih dibangga? Bergantungnya kepada siapa? Udah minder gitu. Loh, nggak kok marbot. Marbot mana? Musuhnya? Oh, gitu orang itu akan jalan. Ya, tawakal dulu. Ya, yakin ya yakin, tapi kan ya coba yakin. Ini dua akidah yang sangat kita banggakan. Ini dua kajian yang sangat kita banggakan. Saya dibanggakan apa? Buahnya seperti ini, akidah yang sahih. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, beban. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka inilah tema yang kita kaji dalam tafsir surah Al-Baqarah 155. Kita simak dulu, kita lihat dulu surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 155. Dan nanti kita lanjut di surah Al-Imran ayat berapa? 173. Ya, jadi dua ayat itu dulu kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami dua ayat ini. Pertama kita lihat surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal
naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, ada yang terjemah. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar berita gembira kepada orang yang sabar. Nah, di ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh pasti. Kita simak di situ. Kalau ibu baca ayat yang di situ diawali dengan lam, diawali dengan apa? Lam, dan di belakangnya nanti ada nun siddah, nun tasdid. Perhatikan di situ. Di situ ada wala nabluwannakum. Lam di situ disebutkan lam qasam. Lam yang menunjukkan kata sumpah, yang menunjukkan serius, sungguh-sungguh. Kemudian nun taukid, nun siddah itu disebut nun taukid. Apa itu taukid? Taukid itu menguatkan, yang artinya pasti. Perhatikan. Nanti setiap ada kalimat ini menunjukkan perkara yang akan dibicarakan itu sangat penting dan sangat serius dan pasti akan terjadi. Itu jelas ya. Jadi kalau ada bahasa yang diisyaratkan di awal ada dua huruf ini, lam, qasam, nun, taukid, menunjukkan perkara yang akan dibicarakan itu sangat amat serius, artinya itu pasti nggak pakai tiga. Nah, konteks di dalam ayat ini yang kita bicarakan, di situ Allah menunjukkan wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh pasti akan kami uji kalian. Kami akan memberikan ujian kepadamu. Itu berarti nggak pakai lepas. Gue baca model tetap ujian itu akan datang. Ini itu yang pertama dipaham. Ya, jadi di sini Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah, bohong. Allah nggak bersumpah itu pasti atau mungkin? Allah berfirman tanpa sumpah, itu pasti apa mungkin? Itu pasti. Ini pakai sumpah. Masya Allah. Berarti sangat amat serius untuk diperhatikan. Perhatikan Bu, sangat amat serius untuk diperhatikan. Nah, kita lihat di situ. Apa yang Allah bersumpah atasnya? Allah bersumpah tentang sesuatu yang berkaitan dengan ibtilah, ujian hidup. Berarti manusia akan benar-benar diberikan oleh Allah sesuatu dari ujian-ujian hidup. Nah, yang di sini disebutkan di ayat 155 ini ada sekitar 5 bentuk ujian itu. Di dalam ayat ini disebutkan ada berapa? 5 bentuk ujian itu. 5 bentuk ujian itu bisa jadi nimpa satu orang. Dalam 5 macam ini ada kalanya satu orang mendapat satu bagian, ada yang satu orang dapat 2 bagian, ada satu orang dapat 4 bagian, ada satu orang mendapat semua bentuk ujian. Saya gak tanya sampai milih ujian Sitiro, saya gak tanya.
maka siapkan. Nah, di situ disebutkan oleh Allah satu persatu apa yang akan diujikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, minal khauf. Seseorang akan diuji oleh Allah dengan adanya datangnya rasa takut. Satu. Yang kedua, al-ju', rasa lapar. Tiga, wa naqsin minal amwal, berkurangnya harta. Tiga, empat, wal anfus, berkurangnya jiwa. Yang kelima, was-samarat, buah-buahan atau tanaman atau usaha. Itu bentuk ujian-ujian mata pelajaran hidup yang akan diujikan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga dengan mata pelajaran 5 macam inilah seseorang ini diuji macam-macam oleh Allah Ta'ala, dan antara yang satu dengan yang lain tidak bisa dan jangan sekali mengatakan enak sampean. Pernah dengar kalimat ini? Makanya saya tidak suka tanya-tanya kami. Mohon kajian ini bukan disibukkan dengan mencatat, tapi mohon diresapi. Kita itu kadang-kadang nyatet itu tapi nggak berguna. Kayak tak hasilnya nggak, si judes dan judes, kamu belum ngaji. Berarti ya, ada berapa bentuk ujian dalam ayat ini? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, Allah menguji manusia dengan bentuk rasa takut. Rasa takut yang dialami manusia ini secara global ada dua. Yang pertama bersifat umum, yang kedua bersifat khusus secara global. Itu rasa takut. Nah, ada pun rasa takut yang Allah timpakan kepada manusia itu jenisnya macam-macam. Yang sifatnya umum, takut dengan adanya datangnya bencana. Nah, takut dengan datangnya bencana. Apa saja, makanya bencana-bencana itu didatangkan Allah untuk menakut-nakuti manusia. Ternyata pulang biasa itu ternyata juga kendal-kendal itu asli. Loh betul begitu. Dan takut itu unik. Takut itu macam-macam. Ada yang takut dengan bencana. Ini umum ini, Pak. Coba kalau ada angin yang mengamuk, jangan berani keluar. Kalau di gunung, itu kan kesombongan. Makanya kalau hadir kan, angin puting beliung dengan ngamuk. Kemarin di daerah Prambon kena. Itu orang nggak pernah sholat bisa sholat itu hari ini. Malah ada kadang-kadang. Nggak pernah sholat ternyata adanya fasih. Kenapa? Allah paksa. Itu cara Allah untuk mengingat Allah, ditegur melalui peristiwa. Perhatikan, ditambah lagi dengan suara petir yang menyambar-nyambar dengan kilat yang bersahutan. Ada terjadi. Tasbih dibaca, takbir dibaca, tahlil dibaca,
tahlil dibaca, istighfar dibaca, mana kejahatan dan mana keberanian. Lalu kemarin saja kena virus corona itu mengkeram kabeh. Mana kesombongan pada 2 tahun yang lalu? Nggak ada orang sombong itu. Mana ada coba? Sing gagah-gagah tentu ada. Nyekukrus semua, kalau nyekukrus. Ada orang batuk lari tergirit-girit. Itu cara Allah menakut-nakuti manusia. Ada yang gunung meletus, ada yang gempa bumi. Itu Masya Allah, takut manusia. Ini global. Nah, seperti sekarang ini banyak orang menimpa, ditimpa rasa takut saat ini. Takut gak jadi. Sing nyalak-nyalak itu kan takut semua ini. Yang gak jujur takut konangan. Takut bukan itu? Itu siksaan. Dan kenapa dengan takut itu gak tenang jiwanya? Hatta ulama, sampai para ulama pun tergelincir karena masalah ini. Menjual agamanya, bukan berceramah untuk urusan agama, urusan duit. La haula wala quwwata illa billah. Ulama yang mestinya menjadi cahaya bagi umat, mengayomi umat, nuntun umat, sudah memecah belah umat. Karena tugasnya untuk memihak, sudah gak benar posisinya sudah gak benar. Dia telah menyalahi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berat. Ketakutan mencermati, memasuki hati-hati setiap manusia. Tim sukses diliputi ketakutan. Apabila calon yang digadang-gadang gak jadi, dan bermacam-macam ketakutan menimpa manusia ini secara umum. Ya, secara umum. Insyaallah diliputi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terus. Insyaallah. Itu yang pertama secara global. Yang kedua, takut secara pribadi. Individu punya alasan takut. Ada sebagian ibu takut suaminya nikah lagi. Rasa takut bukan itu? Takut. Menyiksa atau tidak? Menyiksa. Dan seterusnya. Yang dagang takut gak laku, yang usaha takut bangkrut. Dan ketakutan, ancaman itu bagian dari, makanya surat Al-Imran 173 itu berupa ketakutan, orang menakut-nakuti. Karena ternyata salah satu senjata yang luar biasa pengaruhnya itu adalah ditanamkan rasa takut. Makanya jenengan dengan saya kalau hari ini paling banyak baca berita, itu hati jenengan dengan saya hati yang paling murah marit. Sudah bisa dipastikan, nggak pakai enggak. Hati jenengan yang banyak mengkonsumsi berita ini, hati Anda adalah hati yang paling banyak murah maritnya. Baca berita ini cemas, berita ini senang, baca berita ini khawatir, baca berita ini takut, baca berita ini mantel. Silakan diudek-udek perasaannya dengan menikmati berita, silakan. Makanya kacau pikiran kita nggak stabil karena diorak-aritkan banyak yang mengkonsumsi berita. Nggak tenang nanti kalau baca. Coba hari ini nggak baca berita, malah tenang. Berita itu sebuah kalau geledeke, orang gunung, orang angin lis, orang puting beliung ini berita.
Jangan dikonsumsi, berita itu jangan dikonsumsi. Semua orang tarik dengan mati. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah ancaman. Perhatikan surat Al-Imran 173. Al-Imran berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Setelah ini yang terjemah bapak-bapak ini, bapak-bapak betul ngatur, bapak-bapak liar-liar. Kita lihat di ayat berapa tadi? 173. Ada peristiwa apa di 173 membicarakan tentang apa itu? Ayat 173 itu provokasi orang-orang munafik kepada orang-orang mukmin. Ya, provokasi orang-orang munafik kepada orang-orang mukmin. Itu provokasinya. Ya. Apa provokasinya? Orang-orang munafik memberikan hasutan supaya orang mukmin minder, supaya orang mukmin takut, supaya orang mukmin cemas, supaya orang mukmin khawatir. Nanti kalau sudah ketakutan, cemas, khawatir, itu muncul sifat do'af, sifat lemah batinnya. Jelas? Karena ketakutan yang bukan pada tempatnya, kekhawatiran yang bukan pada tempatnya, kecemasan yang bukan pada tempatnya, menimbulkan lemahnya jiwa. Pada saat itu dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, yang ada itu keminderan atau semangat? Minder. Itu lemah nanti. Nah, itu yang dipakai oleh orang-orang munafik untuk melemahkan kaum muslim. Ditunjukkan kekuatan musuh, ditunjukkan kehebatan musuh. Itu bisa jadi orang munafik sengaja membawa berita itu supaya orang mukmin gemeter. Itu loh. Paham ini? Coba nanti kalau jenengan baca kisah orang-orang kafir bersekongkol bersatu, ditambah lagi dengan kekuatan orang ateis, ditambah lagi dengan orang Cina, ditambah lagi, jangan baca begitu. Itu ndredeg kok tambah yakin. Ayo. Makanya jangan sering-sering konsumsikan jenengan. Itu dampaknya itu. Penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, penuh ketakutan. Apa yang tertimpa di jiwa kita? Lemah. Jelas ini? Dan ini sudah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ayat ini menunjukkan sebuah kabar gembira atau ancaman. Ayat ini, hai orang-orang yang beriman, hai para sahabat, innan nas. Jadi orang munafik itu datang ke tengah-tengah pasukan kaum muslimin yang sedang bersiap-siap akan perang dengan orang kafir. Niki ceritanya gitu. Nah, begitu mereka datang, orang munafik langsung beritahukan, innan nas, sesungguhnya manusia, orang-orang kafir, qad jama'a, mereka telah bersatu padu. Mereka bertahun. Napa bertahun itu? Saling membantu, berkonspirasi. Sudah bergabung dengan gabungan yang sangat luar biasa. Untuk apa? Laku
untuk membinasakan kalian. Itu berita yang dibawa oleh orang siapa? Kafir. Untuk apa? Supaya hatinya orang mukmin ciut, supaya hatinya pasukan kaum muslimin lemah, supaya hatinya kaum muslimin cemas. Perhatikan. Oleh karena itu, kata orang munafik tadi, fahsyauhum, hendaklah kalian takut dengan mereka. Mereka jumlahnya sangat besar, pengalamannya hebat, kekuatannya luar biasa, dananya luar biasa, jumlahnya nggak karu-karuan. Kalian nggak seimbang, takutlah dengan mereka. Nah, berita yang Anda baca ini pun seperti itu. Ya, entah berita itu benar atau tidak, tapi yang jelas begitu dengan baca, ada reaksi nggak di dalam hati ini? Ada reaksi apa enggak? Dalam pura-pura nggak senang. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada kejengkelan, itu bersatu menjadi satu. Jadi apa aja kalau tiap hari begini? Akhirnya apa itu? Semakin penasaran toh, mengkonsumsi berita, dalam waktu yang sama Anda ditimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, gemeter, hati detak jantung tidak normal, pikiran pergi kemana-mana. Sisi yang lain perhatikan, Anda tinggalkan Al-Quran. Sisi yang lain perhatikan, Anda tinggalkan Allah. Tiap hari kita begini. Jadi apa? Itu yang diinginkan oleh orang-orang munafik. Akhirnya kita ini backgroundnya kayak orang-orang kuat, backgroundnya orang-orang beriman, jiwa kita kosong tentang Allah, itu rapuh ibu. Makanya gampang diuncak-ancitkan masalah. Coba di saat kondisi seperti itu ada masalah baru, siap? Siap? Nggak siap. Jiwanya labil, emosionalnya labil. Jadi nggak rasakan itu. Jadi nggak rasakan itu. Akhirnya makan masak jadi biasa penan wajib kabeh. Sambel kok gak enak loh. Biasanya lo enak, aslinya saya enak, lambemu sih gak enak bisa. Karena sudah mati rasa. Batin yang tidak enak itu bisa merubah rasa makanan. Betul itu? Lawang weteng luwe. Marung kate mangan nang warung di rumah tukaran. Iso marah. Lho gimana? Perhatikan, ini pengaruhnya luar biasa. Makanya rasa takut itu bagian daripada ujian dan kita sekarang mampu diureh dengan seperti ini. Akhirnya apa? Kita masuk di dalam itu, menikmati berita caci mencaci, cemooh mencemooh, meledek, itu menjadi makanan menu setiap hari kita. Dan kita menikmati orang-orang menghina yang satu dengan yang lain. Mau jadi apa kita? Mau jadi apa kita? Ini lihat bapak belur kita. Masya Allah. Perhatikan dengan baik itu satu. Khauf. Begitu banyak jenisnya rasa khauf, macam-macam takut kita. Ada yang takut miskin, ada yang takut bangkrut, ada yang takut kalah, ada yang takut yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang jelas ketika takut itu menyelinap di dalam hati kita, itu sangat mempengaruhi aktivitas semangat atau tidaknya di dalam diri kita menapaki jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Jelas nih? Jelas ibu? Nah, sekarang saatnya adalah manajemen.
Ibu kepingin hidup setiap hari mengalami hal yang sedemikian tadi saya sebutkan? Oleh karena itu apa langkah pertama? Langkah pertama, tinggalkan berita-berita itu. Wah, tidak bisa Ustaz, sulit Ustaz, saya sudah terlanjur menikmati. Gimana kan Bu? Berita itu benar apa orang saya bocorin? Anda bisa jamin kebenarannya? Jamin kebenarannya? Nah, kok menikmati sesuatu yang gak pasti? Ini kan kejahilan. Meyakini sesuatu yang tidak jelas benar tidaknya nggak tahu. Tapi kenapa kok terpengaruh? Kan rusak ini kita. Kotor ini jernih. Kejernyihan pikiran kita termodai. Itu pengaruh itu, Masya Allah, pengaruh. Makanya ini ditanamkan oleh orang kafir surat Al-Imran 17 supaya apa? Supaya orang mukmin kalau sudah takut dengan musuh, dia gandolannya kepada Allah sudah. Sekarang pertanyaannya, kalau jenengan lihat musuh begitu hebat, musuh begitu kuat, musuh begitu besar, musuh begitu banyak, suaranya, dananya, logikanya, kecerdasan, menguasai, terus kita tanya, Allahmu kayak apa? Tuhanmu di mana? Tangan yang berdoa itu lemah, batinku lumpuh, keyakinan rusak. Aina Allah? Di mana Tuhan? Apa Tuhanmu terbelenggu? Apa Tuhanmu seperti orang tua rendah sehingga hatimu penuh dengan ketakutan dan kecemasan? Begitu juga yang ditakuti dengan beban-beban hidup, anakmu nanti bagaimana? Apa Tuhan miskin? Apa Allah miskin? Apa Allah pelit? Apa Allah bakhil? Dan apakah Allah akan melantarkan hambanya sehingga tangan-tangan berdoa pun hati merasa lemah? Subhanallah, ayuhal ikhwah. Maka di situ kita katakan satu pertanyaan dalam diri kita. Allahu Maulana. Apakah Allah itu pelindung kita? Wallahu Maulana. Apakah Allah itu pelindung kita? Kalau memang Allah itu pelindung kita, maka faman kana Allahu Maula. Kalau memang Allah itu pelindung kita, maka dia yakin siapa yang bisa mengalahkannya. Jumlah besar itu makhluk, nggak ada apa-apanya dengan Allah. Lalu kenapa aku ditakut-takuti dengan hal yang bukan pada tempatnya? Itu karena kita sudah kena racun-racun bid'ah orang munafik itu, sehingga hati kita tidak lagi mengenal siapa yang kita sembah. Seakan-akan kita seperti menyembah laba-laba, lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, miskin, dhaif. Apakah Allah kita seperti itu sifatnya? Apa Allah yang kita sembah itu seperti itu keadaannya? Ayo ikhwan, ada yang bermasalah, ada yang keliru, sehingga itu mempengaruhi keyakinan kita selama ini. Sementara kita berdiri sholat dengan menyebut namanya, kita puji namanya Allahu Akbar, tapi hati kita tidak mengenali apa itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tapi hati kita lemah.
juga lemah, selemah hati kita. Lalu kita cemas. Maka ini yang perlu dibenahi oleh ikhwan. Ya. Jadi kalau Allah melindungi kita, apakah ada yang bisa mengalahkan? Apa ada yang bisa menipu Allah? Apa ada yang bisa mengelabui Allah? Itulah yang menjadikan sosok wanita hebat, wanita yang luar biasa, sendirian menjalani hidup, sendirian jalan menjalani kesulitan hidup, sendirian dia di tempat terpencil, sendirian dia. Kenapa? Dia yakin Tuhan yang disembah itu besar. Allah yang dijadikan sandaran itu Maha Agung. Dia yakin Allah Al-Azim, Allah Al-Aziz, Allah Al-Ghani, Allah Ar-Rahman, Allah Al-Halim, Allah Al-Nasir, Allah Al-Hamid, Allah. Di mana itu sekarang? Hilang semua dari hati kita. Hilang semua dari hati kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka ketika orang sudah memahami ayat-ayat Al-Quran tadi, kita lihat kembali surat Al-Imran ayat berapa tadi? Ketika orang munafik datang dengan membawa berita yang menghebohkan ini, menceritakan kondisi musuh yang begitu hebat, yang jumlahnya begitu besar, yang senjatanya begitu lengkap, yang dananya begitu luar biasa dasarnya, gabungan pasukan hebat berkumpul di sana. Apa jalan pasukan kaum muslimin? Apa keadaannya? Begitu berita yang menakutkan itu disampaikan, berita yang gempar menurut orang munafik itu heboh, ternyata berita yang menakutkan itu fazadahum imana. Berita yang menakutkan itu tidak menambah kepada jiwa orang mukmin, kecuali menambah keimanan yang semakin dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang kuat itu, iman yang kokoh itu, jiwa yang dahsyat itu melahirkan sebuah sifat, melahirkan sebuah kondisi, melahirkan suatu karakter yang menakjubkan. Lihat kalimat yang keluar dari sebuah keyakinan yang utuh. Keyakinan kita sudah cacat. Saya tanya di mana Allah? Kita begitu lemah menghadapi masalah. Aku kuat kan? Bisa kan? Masya Allah itu. Kemarin saya naik sepeda motor, kembali saya belajar kepada koloniker, tulisannya koloniker. Tak Uber pasti menarik, benar. Di situ ada tulisan JPS. Hidup itu dibangun di atas 3 kalimat. JPS, jalani, takuni, syukuri. Masya Allah. Ikut tulisan supir. Jalani, takuni, syukuri. Itu konsep. Gak usah ditulis. JPS. Itu bahasa orang tua kita di zaman dulu. Urip iku dilakonnya itu. Kerja biru ae model apa ditekuni, sing untun, sing terakhir. Terus syukuri. Urip tok-tok. Nyampe nanti pada tempatnya. Jelas ya? Lah konsep ini yang dipegang oleh para sahabat. Begitu berita yang menakutkan, begitu yang menurut orang munafik ini berhasil, ini nanti orang mukmin pasti lemah, ini pasti orang mukmin nanti tidak berdaya, ini menjadi orang mukmin nanti pasti putus asa. Ternyata keliru. Begitu berita disampaikan,
Fakhshawhum, hai orang-orang mukmin, takutlah dengan orang kafir. Orang kafir itu hebat loh, pasukannya luar biasa loh, jumlahnya banyak loh, kekuatannya, biayanya, senjatanya, pahalanya luar biasa. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Berita yang begitu menghebohkan itu fazadahum iman, justru menambah keimanan orang-orang. Akhirnya lahir waqalu, orang-orang yang utuh keyakinannya ini, orang-orang yang teguh yang bersih keyakinannya ini, mengucapkan hasbunallah. Hasbunallah. Perhatikan kalimat ini, Bu. Kalimat ini begitu heboh, indah, santun, indah, menakjubkan, menenteramkan, tapi itu menggetarkan hatinya orang kafir. Hasbunallah. Apa kata orang-orang yang beriman? Mereka mengatakan, cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Gak ada pelindung sebaik Dia. Kalimat ini menunjukkan putus asa. Kalimat ini menunjukkan kekhawatiran, kesedihan, utuh, jelas targetnya hidup, jelas agenda hidup, jelas kesibukan hidup. Jangan lihat hari-hari kita habis dipakai apa. Hari-hari kita habis dengan Quran, habis dengan ilmu. Tidak, kenapa? Saya nggak tahu catatan kita apa. Insyaallah. Itulah jiwa-jiwa yang panik. Ketika panik, dengan panik ada sesuatu lagi, apa yang terjadi? Ketika panik terus ada lagi masalah, apa yang terjadi? Panik belum selesai, ada masalah, apa yang terjadi? Goncang jiwa. Nggak punya harapan, nggak jelas targetnya apa tujuannya, apa yang kita cari. Pertanyaan terakhirnya apa? Apakah kita punya misi? Gak jelas juga. Masya Allah. Itu yang menyebabkan kenapa problematika hidup memporak-porandakan jadwal-jadwal kita ini. Kenapa masalah hidup mencarut-marutkan jadwal agenda kita ini. Yang ada adalah sumpah, yang ada adalah frustasi, yang ada adalah putus asa, yang ada adalah sukudon, yang ada adalah lemahnya ibadah, rapuhnya ibadah. Doa itu semakin gersang, istighfar itu semakin tidak enak, baca Quran semakin ragu. Kenapa? Tambah lemah gitu. Karena kita tidak punya misi dalam hidup. Wakilnya menimpa kepada kita seluruh kelemahan-kelemahan yang tidak baik. Makanya rasa takut itu kudu ditoto, sehingga takut itu melahirkan potensi jangan sampai terkubur. Justru dengan rasa takut itulah yang kemudian kita bergegas untuk menjadi orang-orang yang luar biasa semangatnya. Takut kepada Allah, takut kepada dosa, takut kepada neraka, takut tidak masuk surga. Kalau takut itu diletakkan pada kondisi seperti ini, panjangkan dengan saya menjadi orang-orang yang paling semangat di dalam ibadah, dalam kehidupan kita, dan di dalam menghadapi problematika. Takut tidak menjadikan kita lemah, takut tidak menjadikan kita putus asa. Kenapa? Karena meletakkan takutnya tepat pada tempatnya. Jelas? Nah, ini yang pertama ujian dari surat Al-Baqarah. Allah timpakan rasa terserah, jika mau meletakkan takut di mana silahkan. Sekarang tata bawahnya rasa takut ini. Itu yang pertama itu. Ujian berupa rasa takut. Makanya takut, jadikan takut itu ibadah.
sehingga nanti dengan takut yang merupakan ibadah itu luar biasa. Muncul gairah, muncul subhanallah. Itu kalau rasa takutnya ditempatkan di tempat yang tepat. Yang kedua, ujian dari Allah adalah apa itu? Ujian berupa kelaparan. Orang mengalami kelaparan itu macam-macam. Pertama, karena nggak ada yang dimakan. Nggak ada yang dimakan, lapar dia. Ada pula makan tapi kurang. Ya, orang mengalami kemiskinan, lapar dia. Terus ada pula lapar itu karena nggak boleh makan, bukan nggak ada makanan, seperti orang-orang yang sakit di rumah sakit. Ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, akhirnya dia kelaparan. Saya dulu punya teman, ya, yang dia cerita kalau dulu banyak dolim, akhirnya diuji Allah dengan auzubillah, kena asam urat, kena asam urat yang luar biasa, sehingga tubuhnya itu ditumbuhi benjolan sama tol-tol besar itu, seluruh ujung tubuhnya. Dan itu pernah dioperasi, diambil saat itu kayak banjir, tapi watos jenisnya. Itu kalau diambil bisa lumpuh total kalau semuanya diambil. Akhirnya dibiarkan tumbuh di dalam diri. Makanya untuk mengendalikan benjolan supaya tidak semakin bertambah, makanya nggak boleh makan nasi. Padahal kaya raya. Itu cara Allah memberikan hukuman. Sudah ditambah lagi begitu, istrinya yang subhanallah, yang bagus, cantik, nggak pernah di rumah, tambah sumpah. Ditinggalin terus. Itu cara Allah memberikan hukuman. Bisa jadi melalui suami, bisa jadi siksa itu melalui istri, bisa jadi siksa melalui anak, bisa jadi siksa melalui menantu. Kita pilih yang mana? Dalam hal ini boleh golput. Nggak milih kan? Bagus. Saya pun juga nggak milih. Milih sih dia mau bergaya ini. Siapa yang ingin diuji dari orang-orang yang kita cintai, yang gak enak, tak menyakitkan. Betul kan? Makanya tolong kalau ibu awal dalam suatu kehidupan, saya ulangi, awal dalam suatu kehidupan Anda mendapatkan suatu kabar gembira, itu bisa jadi awal penderitaan panjenengan. Ngerti bahasa saya? Gak ngerti yang bisa. Biar semakin menderita. Kabar gembira bagi kita itu bisa jadi awal penderitaan. Seperti yang pernah saya kabarkan, diuji oleh Allah dengan penderitaan manusia, menantunya. Anaknya baik, tapi menantunya buruk. Akhirnya anaknya pun disuruh mengalah. Sampai ada ibu-ibu, oma-oma, nenek-nenek itu Pak, milih ditempatkan di panti jompo karena anaknya setiap hari tengkar dengan menantunya. Kenapa? Setiap anaknya mau melayani ibunya, menantunya gak setuju. Akhirnya tengkar setiap hari. Nah, orang tua yang bijak dan ingin melihat problem anaknya semakin hancur karena keberat, akhirnya dia disina, terus aku gowon teknik panti jumbo aja. Daripada kamu tiap hari tengkar dengan istrimu. Itu bukan kabar gembira. Itu terjadi. Insyaallah. Ya, jadi orang kelaparan itu macam ada yang nggak ada yang dimakan, ada yang dimakan kurang, ada yang nggak boleh makan, ada yang memang nggak bisa makan. Melihat makanan mual, lihat nasi mual.
Istri saya itu pernah hamil yang keberapa itu ya? Ketiga atau keempat itu. Selalu muntah, sampai melihat saya pun muntah. Saya merasa ojo ngono. Kalau sampai melihat nasi muntah silahkan, gak apa-apa. Tapi kalau sampai melihat saya terus muntah, aku tersinggung. Ya Allah, itu ujian. Coba bayangin cara Allah menjauhkan kita dari rezeki itu. Gampang, Mbak. Makanya kalau biasa aku pesan balik-balik, jangan dolim, jangan dolim, jangan dolim. Nanti kalau ada pembagian waris menurut dulur sampean sing serakah wis kekno. Nah terus kula yang harus jalan Gusti Allah. Lho diparingi tak entek. Nek kamu yakin nggak mungkin Allah sia-siakan. Kan begitu kan? Kalau kami prinsip saya begitu. Prinsip saya demikian, Allah tidak akan pernah menipu janjinya. Tidak mungkin. Kan jalan. Perhatikan, orang yang serakah, walaupun dia bisa mengambil hak orang lain, 3 orang diambil semuanya, dia tetap tidak bisa menikmati kekayaan kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jelas? Jelas? Orang serakah itu ingin meraih harta yang banyak, tetap dia tidak akan bisa menikmati harta yang banyak itu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh. Contoh, ada si A, ini serakah, dia dijatah oleh Allah 3%, dia dijatah oleh Allah 3, tapi dengan keserakahan dia ambil milik temannya, dia ambil milik orang lain, dia ambil milik saudaranya, bahkan keluarganya pun ditipu, didolimi, diambil semuanya. Dia mendapat 75%, padahal rezeki dari Allah berapa tadi? Dia tidak bisa menikmati 75% kecuali hanya 3%. Allah yang akan menggantikan dengan cara Allah. Dohirnya dia menguasai, tapi batinnya tidak. Dia disiksa oleh Allah karena kedolimannya, dan dia tidak menikmati kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Engkau ono caranya, dikasih sakit atau dikasih anak-anak yang dolim, sehingga anak yang dolim ini terjerumus di dalam kemaksiatan yang besar, terjebak dengan narkoba, terjebak dengan obat terlarang, terjebak dengan pergaulan yang salah, hancur hartanya, kehormatannya. Jelas? Bagi panjenengan barangkali pernah dolim, segera tuntaskan kedoliman Anda sebelum peristiwa mengerikan itu datang kepada Anda. Karena orang dolim tidak menunggu kecuali kehancuran. Paham? Orang dolim tidak menunggu sesuatu kecuali kehancuran, siapapun dia. Itu ujian yang kedua. Kemudian ada lagi, jadi lapar satu karena memang yang dimakan sama sekali, ada yang kurang makan, ada yang tidak boleh makan, ada yang tidak bisa makan. Itu kelaparan. Kelaparan yang kelima, orang yang tidak pernah puas. Orang yang tidak pernah merasakan kenyamanan. Mbak sama atas tuku lontong gaduh-gaduh, mbak luwe. Ada tipe-tipe seperti itu. Ya. Nah, tapi mohon materi ini jangan disampai dipakai untuk menemui tamu, jangan. Kadang-kadang itu tamu kok makanan di tangan, terus saya membacakan ayat ini, jangan. Yang ketiga, ujian yang ketiga berupa apa? Berkurangnya ekonomi. Ini masalah ekonomi. Orang diuji oleh Allah dengan ekonomi. Ekonomi itu segala tempat itu fitnah. Perhatikan. Yang namanya ekonomi, apapun keadaan itu fitnah. Di dalamnya ada petaka. Miskin itu petaka, penderitaan.
mungkin membayar SPP gak bisa, akhirnya hutang, dan itu beban. Itu yang pertama diantaranya. Yang kedua, kelebihan harta itu juga petaka. Kenapa? Karena dengan adanya banyaknya rezeki yang dia tambahkan, melimpah ruahnya kekayaan, akhirnya banyak keinginan-keinginan yang diselimuti dalam pikirannya. Dan di balik keinginan ada keinginan yang tak benar. Gitu loh. Ya, makanya mendoakan suami, jangan mendoakan suami terlalu kaya, gak bagus. Pola namanya sudah demen kok pola ya kan. Makanya kalau sekarang suami saya nggak usah, mungkin tidak terlalu kaya. Soalnya sih dikit pola orang. Hati-hati itu. Nah, ekonomi, minimnya ekonomi itu macam-macam nanti. Pertama diantaranya apa? Kebangkrutan, bangkrut. Dan ini bisa datang di waktu yang tidak disangka-sangka. Yang kedua ada lagi ditipu orang. Ditipu orang. Masya Allah. Dulu saya pernah tinggal di satu tempat, ada masjid yang dibuat rebutan. Akhirnya salah satu kelompok mengatakan kalau masjid nggak boleh tapi minta berapa masjid. Masya Allah. Masjid kami ditutup mas. Dipikirin gimana? Subhanallah, tidak lama dari jeda omongan itu 2-3 bulan ke depan dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Kekayaan yang kerjasama dengan teman dibawa kabur, resik. Mobil terjual, sepeda motor terjual, istri ditimpa sakit parah. Akhirnya saya sama ketua takmirnya bilang, ayo Pak datang ke orang itu, sekarang kita lari, minta berapa? Kan kemarin nawar yang masjid minta berapa? Akhirnya begitu bangkrut, diuji Allah, dibawa semua kekayaannya sama teman karibnya, habis. Akhirnya saya datang sama takmirnya, tak boleh, ayo Pak, ditawarkan ke si fulan yang kemarin nawar masjid. Nah sekarang jatuhnya jatuh biro. Kedoliman, insyaallah. Terus ada lagi yang diambil orang. Ada yang diambil orang, itu kekayaan, minimnya kekayaan. Atau pensiun, ekonomi berkurang, pemasukan berkurang. Atau di PHK, bagian masuk di dalam melemahnya ekonomi. Itu ujian berkurangnya ekonomi. Dan ibu perhatikan, ujian berupa kefakiran itu sangat berat. Banyak hal yang tidak bisa ditunaikan, banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Masya Allah. Oleh karena itu, dengan ujian yang ketiga ini, hendaknya kita punya sifat empati kepada teman-teman kita. Memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Perhatikan keadaan saudara-saudari kita yang diuji Allah dengan kefakiran ini. Perhatikan, saya ulangi lagi. Perhatikan. Kenapa? Itu amanah. Teman-teman kita yang dalam keadaan lemah itu amanah. Ujian bagi kita yang diberi kecukupan oleh Allah itu amanah. Maka jagalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, jangan sampai ujian berupa kemiskinan menghancurkan semuanya. Hadirlah kita, datanglah kita. Posisikan kita ada di sampingnya. Posisikan seberapapun bantuan yang kita berikan itu sangat berharga bagi teman-teman kita. Terutama habis ini menjelang Ramadan, apa misi panjenengan menjelang Ramadan? Ya, akan Anda apakan Ramadan yang akan datang? Mau diapakan Ramadan?
Sebagian teman-teman minta data, Ustaz saya minta data teman-teman itu apa panjenengan. Jadi ada sebagian teman menitipkan 1 karung beras untuk 1 bulan. Itu luar biasa. 1 karung beras, ya, yang mungkin di situ ada 30 kilo untuk 1 bulan. Masya Allah. Nah ini ibu sekalian, ekonomi itu Masya Allah diuji dengan kemiskinan. Bagaimana menyekolahkan anak, memondokkan anak. Belum lagi ada yang diuji di akun kita itu gak punya tempat tinggal, belum punya tempat tinggal. Itu ujian berat. Belum lagi nanti ketika sudah waktunya harus keluar, kontrakan habis, anak masuk sekolah harus daftar. Ini ujian yang tidak mudah. Maka minta tolong dengan sangat diperhatikan lingkungannya. Ada teman yang kita tahu sudah tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak bicara, bantu sesuai dengan kemampuan. Intinya apa? Dijaga persaudaraan, itu amanat dari Allah Ta'ala. Kalau panjenengan tahu ada saudara kita tidak mampu, diem, ini suatu kezaliman yang mengerikan. Itu berat di sisi Allah Ta'ala, itu berat. Iman kita tidak diakui oleh Nabi SAW. Iman kita tidak diakui oleh Nabi SAW. Camkan baik-baik. Itu yang ketiga. Ujian yang keempat berupa apa? Jiwa. Ya, makanya gini Bu, saya ulangi lagi yang poin ketiga tadi. Ibu pasti ngelihat sebagai teman-teman di setiap tikungan jalan raya itu ada teman-teman mencari nafkah. Gitu? Dengan mengatur kendaraan tanpa pengalaman. Mengatur kendaraan tanpa pengalaman. Tapi luar biasanya apa teman-teman ini? Ibu jangan memandang sebelah mata yang demikian. Bapak jangan memandang sebelah mata. Itu merupakan ikhtiar yang bisa dilakukan untuk mencari nafkah. Dan dia tidak minta-minta tanpa bekerja. Itu yang patut dihargai. Jelas? Nah, jenengan lihat saja postur keadaan fisiknya. Kalau tidak mencurigakan ahli minum khamr, maka bantulah secukupnya. Jelas? Jelas Ibu? Jadi kalau teman-teman kita yang sedang mencari nafkah dengan ngatur kendaraan di tiap tikungan-tikungan di jalan raya itu, kalau postur tubuhnya tidak mengisyaratkan adanya dia peminum khamr, bantulah secukupnya. Nah iso ya cek saya jelas Ibu? Karena dengan bantuan Anda itu meringankan beban mereka. Adapun kalau caranya itu bisa melanggar syariat, usahakan untuk tidak dibantu dulu. Bantu yang betul-betul bersama. Contohnya apa? Sak kucur di lapor cek. Nah ini sholat kepiye. Ada tuh seperti itu. Makanya para ulama mengkritisi masalah tersebut, melarang. Para ulama melarang. Ya, baik. Maka tolong diperhatikan teman-teman kita yang duafa. Kemudian yang keempat adalah ujian berupa jiwa. Perhatikan, ujian berupa. Nah, ujian berupa jiwa ini juga macam-macam Ibu. Pertama, meninggal. Yang kedua, pergi tanpa pamit, namanya minggat. Bagi bahasa nanti, pergi tanpa pamit itu bagian ujian. Yang ketiga, pergi dengan pamit dan tidak kembali atau tidak peduli, putus hubungan. Insyaallah. Ini hilang namanya jiwa, kekurangan jiwa.
Ya. Kemudian yang keempat, ada kalanya ditimpa sakit badannya. Orangnya ada, fungsinya nggak ada. Ada yang sakit stroke, ada yang sakit tumor, Masya Allah. Ada yang sakit karena kecelakaan. Orangnya ada, fungsinya nggak ada. Karena fisiknya sakit. Kemudian ada lagi yang diuji Allah, fisiknya sehat, jiwanya yang sakit. Autis, anak-anak ABK yang sudah luar biasa, ujian tuh. Dan itu diujikan semuanya kepada kita semua, insya Allah. Kemudian diuji dengan yang kelima, buah-buahan atau tanaman atau usaha yang tidak jalan. Kalau tanaman mungkin tanahnya sudah nggak bisa ditanami lagi, atau ditanami kena hama, atau buahnya sangat subur, harganya yang hancur, itu masuk bagian ujian-ujian berupa tanaman. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak sekalian, mari kita simak perpaduan surat Al-Baqarah ayat 155 dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Mari kita simak. Faqala Rasulullah SAW, ma yazal bala bil mu'minin wal mu'minat. Perhatikan, mayazal itu tidak henti-hentinya. Itu artinya apa? Dalam terus ini sejalan dengan ayat tadi, Pak Ibu. Hadis ini sejalan dengan ayat tersebut. Mayazal bala bil mu'min wal mu'minat, tidak henti-hentinya bala, ujian, fitnah itu akan menimpa orang-orang mukmin laki-laki dan juga akan menimpa kepada orang mukmin perempuan. Apa bentuk ujian-ujian yang terus-menerus tadi? Pertama, fi nafsihi, pada jiwa. Jiwa yang kita sebutkan tadi macam-macam bentuknya. Saya jalan di beberapa jamaah kita itu, Masya Allah, ada yang diuji dengan suaminya, lumpuh kakinya. Ada kakinya jalan, tangannya gak bisa gerak. Masya Allah. Ada yang tangannya gerak, lehernya kecetit. Itu ujian dari berupa fisik, Pak. Belum lagi dengan jiwanya yang sakit. Jiwa yang sakit. Jiwa. Yang kedua, wawalanihi. Kalau tidak begitu, diuji dengan anak-anaknya. Itu pun macam-macam. Ada anak itu cerdas luar biasa, tapi gak kayak diatur. Kan dari ibu tapi ranking luar biasa. Ada pula anaknya itu gak naik kelas, diajari nomor dan toh, tapi ngerti kan jalan. Ya Allah, diuji dengan anak-anak. Kemudian wamali dan hartanya. Ada yang diuji dengan jiwanya, melalui anak-anaknya, dan juga melalui hartanya. Hatta yalqallahu wa ma'alai khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah. Dan saat dia bertemu Allah, tidak ada lagi dosa yang ada di dalam dirinya, karena dia ikhlas dan ridho dengan ujian-ujian yang selama ini dia terima. Berarti kesimpulannya apa, Ibu? Surat Al-Baqarah ayat 155 dan hadis Tirmidzi ini menyimpulkan. Kesimpulannya apa? Pertama, ujian dari Allah adalah suatu kepastian dalam kehidupan. Satu, ujian dari Allah adalah suatu kepastian di dalam kehidupan. Itu yang pertama.
Yang kedua, besar kecilnya ujian ditentukan oleh besar kecilnya keimanan. Besar kecilnya ujian ditentukan oleh 29. Insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.